Salam sejahtera dan selamat pagi, sahabat pemuda Advent yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi ini, untuk karunia dan berkat Tuhan bagi kita. Kita akan gunakan waktu ini untuk mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pagi pemuda Advent yang disingkat dengan Reva. Renungan pemuda Advent hari ini berjudul Membangun Tabiat untuk Selama-lamanya. Diambil dari buku Amanat kepada Orang Muda yang ditulis oleh Ellen G. White bersama saya, Pendeta Nikodemus Ginting. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang mengaruniakan kehidupan, kami bersyukur kepadamu buat pagi yang indah yang Tuhan karuniakan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bertumbuh dari hari ke hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat pemuda Advent, sebagai ayat renungan kita hari ini tertulis dalam Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sebagai keterangannya, saya mempunyai perhatian yang sangat mendalam terhadap orang muda. Dan saya ingin dengan amat sangat melihat mereka itu berusaha sekeras-kerasnya untuk menyempurnakan tabiat-tabiat Kristen. Selalu berhasrat oleh pelajaran yang sungguh-sungguh dan permintaan doa yang tekun untuk mendapatkan pendidikan yang perlu supaya dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dalam ladang Tuhan. Saya rindu melihat mereka itu menolong satu sama lain untuk mencapai satu derajat yang lebih tinggi dalam pengalaman kekristenan. Kristus telah datang untuk mengajarkan kepada manusia jalan kepada keselamatan. Dan Dia telah membuat jalan ini begitu rata sehingga seorang anak kecil pun bisa berjalan di atasnya. Ia menyuruhkan murid-muridnya supaya menurut dan kenal Tuhan. Dan sementara mereka itu menurut pimpinannya tiap-tiap hari, mereka itu dapat mematuhi bahwa Ia pun akan terbit bagi mereka itu seperti pacar. Engkau telah mengamat-amati terbitnya matahari dan datangnya siang hari yang berangsur-angsur di atas bumi dan langit. Sedikit demi sedikit fajar itu menyingsing sampai matahari terbit. Kemudian cahaya itu bertambah-tambah terus makin panas dan makin terang sampai memuncak pada tengah hari. Inilah satu teladan daripada apa yang Allah ingin melakukan buat anak-anaknya dalam pekerjaan penyempurnaan mereka sebagai orang Kristen. Sementara kita berjalan tiap-tiap hari atas terang yang dikirim Tuhan pada kita, dalam penurutan penuh atas segala perintahnya, maka pengalaman kita akan bertambah-tambah dan menjadi lebih luas sampai kita mencapai derajat penuh dari laki-laki dan perempuan dalam Kristus. Orang-orang muda perlu selalu memandang kepada juru selamat yang Tuhan sendiri telah jalani. Tiap-tiap langkah sepanjang jalan itu adalah suatu tindakan mengalahkan. Kristus tidak datang ke dunia ini seperti seorang raja untuk memerintahkan bangsa-bangsa. Ia telah datang sebagai seorang hina untuk dicobai dan mengalahkan pencobaan. Untuk menurut terus sebagaimana kita juga mesti buat, mengenal akan Tuhan dalam mempelajari hikayat hidup Kristus. Kita akan mengetahui betapa banyak Allah akan melakukan oleh hidupnya buat anak-anaknya. Dan kita akan mengetahui bahwa betapa besar pencobaan kita sekalipun, tidaklah semuanya itu melebihi apa yang telah dirasakan oleh Kristus, supaya kita boleh mengetahui jalan kebenaran dan kehidupan itu. Oleh satu kehidupan yang cocok dengan teladan yang diberikan olehnya, hendaklah kita menunjukkan penghargaan kita akan pengorbanan yang telah diberikan olehnya buat kita. Orang-orang muda telah dibeli dengan mahal harganya, yaitu oleh darah anak Allah. Pikirkanlah pengorbanan Bapa dalam membiarkan anaknya mengadakan pengorbanan ini. Cobalah pikirkan apa yang telah dikorbankan oleh Kristus pada waktu Ia meninggalkan istana surga dan tahta kerajaan surga untuk menyerahkan dirinya menjadi satu korban harian guna manusia. Ia telah menanggung olok-olokan dan penghinaan. Ia menanggung segala nista dan hinaan yang orang-orang jahat bisa tumpukan di atas Dia. Dan apabila pekerjaannya dalam dunia telah selesai, Ia menanggung kematian di kayu salib. Sahabat orang muda, cobalah pikirkan kesengsaraan yang dirasakannya pada kayu salib. Tangan dan kakinya tembus oleh paku,
olokan-olokan dan hinaan dari orang-orang yang hendak diselamatkannya oleh kedatangannya, dan bagaimana wajah Bapanya disembunyikan daripadanya. Akan tetapi oleh sekalian inilah Kristus menjadikan mungkin adanya segala orang yang mau untuk mempunyai kehidupan yang memenuhi ukuran kehidupan Allah. Sahabat orang muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah renungan hari ini akan membawa berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri renungan pemuda Advent ini dengan kita berdoa bersama. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang mengaruniakan kehidupan, dan Allah yang telah memberkati kami. Kami bersyukur buat pengorbanan Yesus. Kami bersyukur buat kasih Allah yang begitu besar demi menyelamatkan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang muda yang takut akan Tuhan, yang merasakan dan menikmati kemurahan Tuhan, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Berkatilah kiranya kami Bapa di sepanjang hari ini. Tangan Tuhan yang penuh kasih kiranya akan memelihara dan melindungi kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat orang muda, kiranya Tuhan akan memberkati kita sepanjang hari ini dan memelihara kita. Sampai bertemu kembali pada esok pagi dalam renungan pagi pemuda Advent.